Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Askan Noval, nomor NIM 120360023, TPB 28. Saya dari Prodi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya membuat video step-step C++ dan step-step logarithm mengenai materi ini, matematika, pengurutan angka terkecil ke terbesar. Saya menggunakan konsep array dan percabangan, dan materi fisika, mencari nilai tekanan hidrostatis, penerapan konsep perulangan. Saya akan memulai dari yang matematikanya dulu ya. Jadi kita langsung mulai aja. Saya akan berusaha untuk melakukannya sesingkat mungkin ya, sesingkat mungkin. Oke, kita langsung ketik aja. Oke, sampai sini dulu saya jelasinnya. Saya akan, kalau ini mau udah basic ya, saya masukin integernya. Integer ini sebagai data yang ingin saya masukin ke compiler. Di sini saya masukin nilai array. Nilai array. Saya punya urutan array angka 10, 30, 70, 45, 65, 25, 95. Nah, ini saya tulis integer rentang sama dengan size of nilai per size of nilai. Nah, ini untuk ngasih tahu berapa jumlah array yang ada di dalam sini ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, padahal 7. Nah, tapi array itu mulainya dari 0. Nah, di sini saya tulis integer temporary. Kenapa? Konsepnya itu begini. Saya mau misalnya angka ini pindah ke angka ini. Tapi misalnya kayak gini, 10 sama 30, saya mau 10 di posisi 30. Tapi saya nggak mau hasilnya jadi 10 sama 10. Jadi saya maunya 30 sama 10 gitu. Jadi kita ngebuat integer temporary untuk menyimpan angka sementara. Nah, ini adalah array-nya, for in array-nya pakai for integer a. Nah, di sini saya udah tulis tulisannya. Nah, saya anggap A indeks pembanding nilai pertama hingga ke-6. Dan saya anggap B indeks pembanding nilai kedua hingga ke-5. Nah, jadi ibaratnya kayak saya anggap A itu dari 30 ke 95, B 0 ke 25. Kenapa? Saya mau B itu di sisi kiri sebagai nilai terkecil dan A sebagai nilai terbesar di sisi kanan gitu kan, urutannya dari terkecil ke yang terbesar gitu. Nah, sini saya pakai konsep percabangan if
Nah, saya jelasin dulu nih, yang bagian if-nya nih, konsep percabangannya. Gini, saya udah buat kata-katanya. Nih, kita mau, misalnya gini, saya punya array urutan 5, 3, 2, 1, 4. Saya mau ngurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan 5 sama 3 masih besaran 5 kan? Nah, jadi saya mau posisi si 3 ini bertukar ke posisinya 5, 5 bertukar ke posisinya 3 gitu loh. Jadi yang kecil di kiri, yang besar 5 di kanan. Nah, makanya saya tulis konsepnya jika yang ini nih array variabel B lebih besar dari array variabel A. Nah, lalu saya tulis temporary-nya kan temporary-nya itu ya array B. Temporary-nya array B. Ini 5 maksudnya tuh 5 itu sebagai array B, tapi maksudnya ini saya array B ini yang saya bicarain. Nilai array B itu berubah menjadi si 3. Nah, nilai si 3 itu berubah jadi nilai temporary. Nilai temporary-nya itu apa? Ya nilai temporary-nya sih array B gitu loh. Jadi nanti 3 yang di sini berubah menjadi 3, ini berubah jadi 5 gitu loh. Jadi tidak ada yang hilang gitu konsepnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya tulis output-nya misalnya. Output-nya nanti respon mesinnya adalah hasil pengurutan adalah titik 2. Nah, udah. Terus kita inline. Kita inline untuk mengakhiri. Nah, di sini adalah hasil perhitungannya. Saya kasih for dalam kurung integer integer x sama dengan 0, x lebih kecil dari rentang, lalu koma lagi. Oh, pakai titik koma ya, bukan koma, lupa saya. Pakai titik koma, lalu x plus plus. Sekurang lagi. Nah, lalu outputnya saya kasih spasi aja biar agak berjarak. Outputnya adalah nilai array x, nilai pengurutan x, inline. Nah, titik koma. Titik koma. Oke, kita cek lagi ada yang salah apa enggak. Terus kita run coba. Nah, di sini language-nya perlu pilih C++. Nah, ini ada yang error nih. Expecting at the end of the input. Kayaknya kurang berarti. Coba run lagi. Nah, kan? Oke, hasil pengurutan Anda adalah 10, 25, 30, 45, 65, 70, 95. Oke, benar kan hasilnya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang algorithm. Di sini saya sudah buat. Ya. Saya ngebuat pertama-tama pakai declare, variabelnya namanya nilai. Tipenya integer, array-nya 7. Array-nya 7 ya. Di sini saya ngebuat integer juga, integer variabel apa itu? Integer A, B, sama C, lalu tukar ini sebagai nanti pernyataan ke mesin kalau kita mau nukar posisi itu ya, nukar posisi angkanya. Di sini A 0 to 6 itu pakai for ya, variabelnya A, start value-nya 0, end value-nya 6. Nah, penjelasannya ada di note ya, di note saya udah buat itu apa. Nah, saya anggap A semua nilai indeks yang ingin diurutkan. Jadi di sini saya nanti for ini fungsinya untuk memasukin nilai 20, 30, 70, bla 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 sampai indeks ke-6 ya, indeks ke-6. Kenapa 6 ya, bukan 7 karena array itu kan mulainya dari 0, bukan dari 1 ya. Nah, nanti outputnya masukkan bilangan, saya input nilai array A.
array A-nya ya bisa angka apa aja yang saya mau, dan ini sebanyak 6 kali. Sebanyak 7 kali, 0 sampai 6. Nah, di sini nanti outputnya yaitu nilai awal Anda angkanya segini, 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 sampai array ke-6 gitu. Nah, di sini saya ngebuat for lagi. For-nya itu variabel B, start value-nya 0, end value-nya sampai 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya di note, saya anggap B itu indeks pembanding nilai pertama hingga kelima. Nah, ini kan posisinya di kiri, ini sebagai nilai terkecil. Di sini saya buat lagi, di panah ini, saya buat for lagi. Indeks variabel C, start value-nya B plus 1, alias indeks kedua. Nah, indeks kedua rentangnya sampai ke 6. Jadi yang pertama 0 sampai 5, ini 1 sampai 6 gitu. Nah, oke. Nah, ini sebagai indeks pembanding untuk nilai terbesar ya yang posisinya di kanan. Di sini saya pakai konsep if juga ya. If jika konsep percabangan if jika B lebih besar dari nilai C, jika nilai array B lebih besar dari nilai C, maka saya dikasih assign. Nah, ini nih yang tadi ya, yang ini nih. Nah, ini yang ini nih. Jika 5 lebih besar dari 3, nah, sini sebagai temporary ya, konsepnya gitu. Sebagai temporary. Jadi nilai tukar itu adalah nilai array B menjadi nilai C, nilai array C menjadi nilai B gitu konsepnya. Dan nanti outputnya di sini saya kasih output di down adalah nilai akhir dari pengurutan Anda adalah ini urutan yang sudah benar. Kita run ya. Misalnya saya kasih angka 1, 7, 5 ya. 5 aja. 4, 3, 6, 9, 8, 9. Oke. Sayang nilai awalnya 1, 5, 4, 3, 6, 8, 9. Maka nilai akhir pengurutannya dari terkecil terbesar adalah 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oke, sudah itu saja. Sekarang kita lanjut ke bagian konsep array kan, konsep perulangan konsep perulangan do while ya pada fisika materi mencari nilai tekanan hidrostatika. Yes. Oke, yang terakhir materi fisika mencari tekanan hidrostatis ya, menggunakan konsep perulangan. Perulangan itu saya pakai konsep kunci fungsi do while. Oke, kita langsung share screen saja. Nah, oke. Seperti tadi saya akan tulis dulu, baru saya akan jelaskan konsepnya. Oke, di sini dulu. Oke, saya memasukkan integer tekanan hidrostatis rho G H. Maksudnya apa? Jadi nanti akan ada variabel tekanan hidrostatis, lalu nilai rho, nilai G, nilai H. Saya nggak punya simbol rho, makanya saya tulis rho aja. Lalu di sini saya tulisnya string ulang, karena nanti saya mau pakai buat pengulangan loop ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan mau ngulang atau tidak. Nah, itu fungsi ini nih, string ulang ini dia bakal ngedetect kalau saya mau ulang. Oke, lanjut lagi.
Coba kita run dulu deh untuk ngecek. Oh, select C++. Ada error. Function in main, tekanan itu statis. Mungkin saya harus ganti jadi satu huruf aja deh. Hmm. Coba run. Expected while at the end. Oh iya. Iya kan saya belum tulis ya while-nya. Kayaknya udah bener nih. On. Coba saya run dulu. Error lagi. Coba kalau ganti angka, huruf. Tekan A, tekan B. Coba di run. Oke. Masukkan nilai row. Row-nya misalnya 10. Gravitasinya ya 10 juga. Hanya kedalamannya 5. Nah, tekanan hidrostatis adalah 500 Newton per meter kuadrat. Apakah Anda ingin mengulang? Tekan A bila iya, tekan B bila tidak. Saya pencet A. Nah, dia ngulang lagi kan? Sama deh. 10, 10, 5. Nah, tekan hidrostatis adalah dan utamakan tekan B bila tidak. Misalnya saya tekan B. Oke, selesai. Udah gitu aja. Cukup gampang untuk pemrograman perulangan ini. Kita lanjut lagi ke bagian logarithm. Nah, di sini saya udah ngebuat pernyataan declare. Saya pakai declare. Nih, declare. Declare-nya itu adalah P hidrostatis ya, tekanan hidrostatis. Nah, ini real hidrostatis. Untuk ulangan ini buat pernyataan mengulang nanti saya pakai integer ya. Ini real rho, yang real ini real rho g gravitasi kedalaman real hidrostatis itu soalnya buat itu nilai angka buat masukin nilai real. Nah, di sini saya kasih kayak semacam itu ya, percabangan dulu. Nanti nyalain percabangannya dulu. Nyalain percabangan dulu, baru abis itu masukin output inputnya. Outputnya masukkan nilai row, inputnya saya masukin variabel row ya, variabel row, masukkan nilai gravitasi output lagi, saya masukin input gravitasi lagi, sama kayak kedalaman, saya masih input variabel kedalaman. Di sini adalah assign untuk rumus perhitungan. Nah, jadi P hidrostatis sama dengan rho kali G gravitasi kali H kedalaman. Nah, outputnya ini saya tulis nilai tekanan hidrostatis adalah, oh ini kok luas. P hidrostatis. Nah, P hidrostatis dan Newton meter kuadrat. Jadi ini adalah angka nominalnya, angkanya, dan ini ada satuannya. Saya tulis pakai tanda petik, bentuk kalimat. Nah, di sini ada output lagi. Apakah Anda ingin mengulang? Tekan 1 jika iya dan tekan 2 jika tidak.
Nah, di sini saya kasih input ulangan. Input ulangannya saya pakai string, mana? Nah, ini ulangan pakai integer ya, bisa pakai integer, bisa pakai string. Saya pakainya integer. Nah, di sini do-nya ya, saya kasih tulis ulangan sama dengan satu. Kenapa? Kalau saya pencet satu, ya udah dia bakal balik lagi ke sini nih, balik lagi ke sini. Kalau saya pencetnya dua, ya udah dia akan ke arah false dan output selesai. Itu. Sekarang sekitaran, soalnya saya punya nilai rho-nya 10. Saya punya nilai gravitasinya 10 juga. Saya punya kedalamannya 5. Nah, nilai tekanan hidrostatis adalah 500 Newton per meter kuadrat. Apakah Anda ingin mengulang? Tekan 1 jika ya, dan tekan 2 jika tidak. Tekan 1. Nah, sama ya. 10, 10, 5. Nah, tekan 2 jika tidak. Saya tekan 2. Selesai. Udah itu aja, cukup. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video UAS PKS hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata, mungkin ada kelebihan waktu juga dalam format videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.